Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JIC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali Bang Dipo Usman kembali hadir kembali di ruang dengar Anda Mitra JIC. Hari ini edisi 6 Agustus 2021 di pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kita hadir dalam program Bincang Sehat kerjasama Radio JIC dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, bekerja sebagai ibadah ihsan dalam pelayanan. Hari esok harus lebih baik hari ini. Nah Mitra JIC, tentunya pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke pembahasan yang berkaitan dengan Hari ASI sedunia. Nah, tanggal 1 sampai 7 Agustus dunia internasional ini memperingati Pekan ASI sedunia. Nah, untuk itu hari ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan ASI yang judulnya adalah kebiasaan yang membuat produksi ASI berkurang. Nah, tema kita hari ini insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita adalah Bidan Sulistiawati AMD Kep yang insya Allah nanti akan bergabung bersama kita sebentar lagi selama kurang lebih 45 menit ke depan. Beliau merupakan bidan senior dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Nah, untuk Mitra JIC yang ingin bergabung silahkan kirimkan pertanyaannya melalui kolom komentar di Facebook, YouTube, ataupun bisa langsung bertanya di sosial media RSIJ Sukapura. Langsung saja kita akan menyapa Ibu Bidan Sulistiawati yang alhamdulillah sudah hadir di hadapan Mitra JIC atau di layar kaca Mitra JIC dengan ping-ping ya. Baik, kita langsung nyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bidan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar? Sehat? Gimana kabarnya, Bu Bidan Sulis? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, Mas Dipo. Alhamdulillah. Mas Dipo sendiri gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat dan semangat pastinya di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, Bu Bidan Sulis. Iya. Baik. Pandemi di rumah aja ya, Mas? Nggak boleh keluar-keluar ya? Ya, betul banget. Pandemi harus di rumah saja, nggak boleh keluar. Jangan lupa untuk vaksin. Dengan kita vaksin ya mudah-mudahan virus COVID-19 bisa kita cegah seperti itu ya. Dan tentunya Mitra JIC Bang Dipo hari ini nggak pakai masker soalnya di ruangan memang sudah sendiri begitu ya. Jadi hari ini kita langsung masuk ke pembahasan mengenai kebiasaan apa yang biasanya Ibu membuat produksi ASI berkurang. Nah ini menarik sekali terutama bagi para ibu-ibu muda, ibu-ibu yang sudah pasca melahirkan. Nah, apa yang membuat kendala bagi ASI itu sendiri? Nah, untuk itu kami persilahkan sebagai prolog, kami persilahkan untuk Bu Bidan Sulis untuk menyampaikan agar tema kita nanti bisa kita lebih kupas tuntas lagi nih. Nah, kami persilahkan Bu Bidan Sulis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat JIC dimanapun Anda berada. Kita memang ini harus selama pandemi ini tetap masker jangan lupa dipakai terus. Tapi karena sama dengan Bang Dipo biar suaranya lebih jelas karena di sini juga saya sendiri nggak banyak orang, saya buka juga ya. Ya nggak apa-apa Bu Bidan. Iya, biar suaranya lebih enak lagi ya. Iya, betul. Oke. Sahabat JIC, pada hari ini Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk memberikan sedikit apa yang saya ketahui tentang kembali lagi masalah ASI. Karena ASI itu ada is the best, sebagaimana kita tahu makanan terbaik untuk sebelum kita masuk kita harus tahu apa ASI itu adalah yang terbaik. Sebaiknya kita harus tahu dulu nih apa sih yang bikin ASI itu bagus gitu kan, karena Bunda pasti akan melakukan apapun untuk bagaimana caranya ASI ini keluar banyak, baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas. Oke, kita akan bahas hari ini yaitu tentang kebiasaan yang mungkin Bunda tidak sadari, tapi itu sebenarnya bisa sebagai penyebab terjadinya faktor yang membuat ASI berkurang. Ya, salah satunya, bukan salah satu sih, ini ada banyak, ada 7 yang harus Bunda ketahui.
Satu yaitu kurang istirahat setelah persalinan. Sebagaimana kita ketahui, ibu-ibu bersalin itu pastinya akan sangat-sangat lelah ya, karena panjangnya waktu persalinan, menunggu dia pada waktu mules sampai dengan si bayi lahir, itu memerlukan waktu yang sangat panjang. Sehingga setelah persalinan, si ibu akan merasa sangat lelah. Sehingga setelah itu pun, setelah sampai dengan kondisi seperti itu, mungkin tanpa disadari karena antusias dari si ibu sendiri itu sangat senang dengan kehadiran si bayi, atau sekeliling keluarga juga senang dengan kehadiran si bayi, sehingga banyak yang pada besuk, banyak yang memberikan selamat, si ibu juga merespon, akhirnya tanpa disadari dia tidak langsung istirahat. Nah, itulah salah satu yang bisa juga menyebabkan produksi ASI berkurang. Yang kedua yaitu mengabaikan masalah kesehatan. Jadi karena saking asiknya nih dengan si bayi kecil, dia senang aja kan ngurusin bayi, sampai akhirnya apa yang dirasakan diabaikan. Seperti misalnya sebenarnya dia udah merasa lelah, tapi ntar dulu lah, tanggung lagi ngapain gitu. Dia diabaikan. Sebenarnya faktor-faktor seperti itu juga bisa membuat produksi bayi berkurang. Itu misalnya ada penyebab hipotiroid, atau bisa juga ternyata si ibu mengalami anemi yang tanpa disadari. Setelah proses persalinan mungkin ada pengeluaran perdarahan banyak, sehingga menyebabkan kadar hemoglobin dalam darah kita berkurang. Tanpa disadari si ibu dia tidak cek, sehingga bisa membuat produksi ASI berkurang. Jadi saya sarankan untuk ibu yang habis melahirkan, kalau misalnya ada rasa seperti itu, apapun itu, coba konsultasikan ke orang yang lebih mengetahui tentang masalah kesehatan, atau datang saja ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang ketiga, bisa juga karena stres. Stres itu kan bisa karena apapun ya, bisa karena pikiran, bisa karena faktor fisik, emosional, maupun psikologis. Jadi pastilah dalam segala masalah itu ada masalah ya, ada masalah yang bisa mengakibatkan stres. Jadi kalau untuk faktor stres ini adalah bagaimana Bunda bisa mengeluarkan atau bisa menyampaikan apa yang Bunda rasakan, paling tidak mungkin kepada pasangan. Nah, disinilah faktor pendukung sangat berpengaruh untuk produksi ASI Bunda bertambah banyak, ya. Kemudian yang selanjutnya kurang makan dan minum air. Jadi saking sibuknya mengurus si buah hati, si Bunda lupa untuk makan, lupa untuk minum. Padahal ingat ya Bunda, makan dan minum adalah yang terpenting untuk tubuh. Apa yang makanan yang kita makan itu nantinya akan diberikan, yang akan dikeluarkan lagi untuk bayinya. Tapi yang harus diingat oleh Bunda adalah bahwa tubuh kita ini adalah bersifat egois juga. Jadi kalau tubuh kita ini belum mendapatkan haknya, dia tidak akan mengeluarkan apapun, termasuk ASI. Ya, apalagi ASI, urin aja mungkin tidak. Kalau kita minum sedikit, contohnya tidak akan, urinnya pasti sedikit, atau air seninya pasti sedikit. Nah, apalagi ini untuk mengeluarkan ASI gitu loh. Jadi kalau kita mau ASI-nya banyak, itu harus minumnya juga harus banyak, makannya harus banyak. Kebutuhan air minum kita aja untuk diri kita itu kan dianjurkan 8 gelas sehari. Itu hanya untuk tubuh kita. Berarti kalau kita mau ASI kita banyak, minumnya harus lebih dari 8 gelas sehari. Ya. Jadi kalau kami di sini menganjurkan kepada ibu setelah melahirkan adalah banyak minum.
kalau bisa tuh 1 hari dalam 24 jam 3 18 botol besar, 3 botol besar aqua yang 1,5 liter. 1,5 liter. Ya, itu 3 botol ya, segitu harus habis untuk tujuannya tadi agar ASI bisa keluar dengan banyak ya. Oke. Untuk selanjutnya faktor apa lagi yang bisa menyebabkan ASI berkurang? Jadi yang kelima, terlalu sering minum kafein ya, kopi. Nah, salah satunya itu. Jadi karena Bunda mungkin merasa begadang gitu ya, terus biar badan enak minum kafein. Sebenarnya kafein itu juga nantinya akan berpengaruh pada si bayi. Jadi apa yang kita minum itu nantinya akan disalurkan atau diminum lagi oleh bayi dalam bentuk ASI. Nah, zat kafein ini bisa saja nantinya terminum sama bayi sehingga menyebabkan bayi tidak bisa tidur. Sedangkan kebutuhan bayi itu adalah kan lebih dari 20 jam dia harus tidur sebenarnya untuk masa pertumbuhan. Ya. Yang keenam yaitu merokok dan alkohol. Nah, ini mungkin bunda-bunda sedikit ya, maksudnya enggaklah jauh dari kata merokok dan alkohol, tapi ya itu patut diketahui oleh bunda bahwa merokok dan alkohol itu juga berpengaruh untuk adanya membuat ASI berkurang. Ya. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah konsumsi obat-obatan. Jadi konsumsi obat-obatan tertentu ya. Jadi kalau misalnya Bunda merasakan seperti pusing atau alergi, kan kadang-kadang suka gatel-gatel atau apa, itu jangan langsung minum obat warung ya. Jadi yang bisa gampang didapat gitu. Jadi harus konsultasi dengan dokter. Karena obat-obat tertentu seperti obat-obat alergi, obat flu, obat diuretik ya, obat diuretik, terus pil KB itu juga ada yang berpengaruh untuk berkurangnya produksi ASI. Jadi saya sarankan kalau misalnya ada keluhan, tanyakan dulu kepada yang mungkin mengerti tentang masalah kesehatan atau konsultasi ke klinik terdekat. Ya, itu jadi ada 7 faktor yang sebenarnya sih mungkin itu sepele, sehari-hari ya. Iya. Tapi secara tidak langsung itu memang banyak berpengaruh untuk mengurangi produksi ASI. Gitu Mas Kiko. Ya, menarik ya pembahasan kita hari ini gitu ya. Bicara tentang kebiasaan para bunda yang biasa kita lakukan sehari-hari gitu ya. Padahal ini dapat memberikan efek yang tidak baik bagi produksi ASI itu sendiri. Nah, untuk itu tadi sempat juga diberikan beberapa solusi-solusi mulai dari minum air, kemudian juga ya sebaiknya makan makanan yang bergizi, hindari dulu kayak minum-minum kopi ataupun kafein agar nanti anaknya ini bisa lebih tumbuh sehat dan kuat begitu. Nah, Bu Bidan, hari ini kita masuk ke masa di mana pandemi saat ini masih ada di sekeliling kita. Nah, kalau kita seret lagi mengenai kebiasaan produksi ASI bagi para bunda, nah ada nggak kiat-kiat yang bisa dilakukan begitu? Selain memang tadi 7 hal kebiasaan yang tadi sudah Bu Bidan sampaikan begitu. Ada khususon nggak nih untuk di masa pandemi COVID-19 ini? Atau ada sharing-sharing gitu dari pasien-pasien mengenai hal ini, kami persilahkan. Di saat pandemi ini memang ya apa yang kita pelajari mungkin dulu itu sekarang tidak bisa kita terapkan. Ya. Atau kita mau memerlukan apa tidak semudah seperti sebelum pandemi kita dapatkan. Betul. Nah, yang sharing yang mungkin saya bisa berikan itu pada saat pandemi ini, Bunda kalau habis lahiran memang kita kan excited, sukacita yang menyambut si buah hati. Tapi ingat kita masih pandemi, jadi kalau misalnya ada yang mau besuk jangan dulu. Kalau di rumah ada yang mau lihat bayinya
jangan dulu gitu, karena efek dari pandemi ini adalah sangat besar ya. Kasihan kita dengan bayi itu belum punya pertahanan, belum punya imunitas. Kalau dia kalau yang dewasa ini ego ya, mementingkan egoisnya untuk melihat si bayi, nanti yang akan menjadi korban adalah si bayi. Si bayi itu sendiri. Yang kedua, ya si bayi itu sendiri. Nah, yang kedua, kalau kita nih para bunda, para pejuang ASI, agar ASINya banyak, kualitasnya bagus. Selain yang 7 tadi itu yang berbahaya atau yang tidak boleh dilakukan, satu, tekankan pada diri bunda semua yang akan memberikan ASI, bahwa saya bisa memberikan ASI, bahwa saya bisa, karena Allah sudah memberikan bahwa bayi itu adalah minumnya ASI. Okay. Itu dulu. Kalau bunda sudah yakin, insya Allah ke belakangnya pasti bisa. Bunda. Iya. Artinya motivasi itu perlu ya, selain memang tadi hal-hal yang harus diterapkan, tapi dari psikologi kita, dari positive thinking kita itu dapat memberikan efek lebih bagi produksi ASI itu sendiri ternyata. Nah, Bu Bidan, ini kan kalau kita bicara tentang pandemi, bicara juga tentang menyusui. Mau tidak mau seorang ibu pasti dia harus melakukan kegiatan-kegiatan lah. Mungkin ada berpapasan juga dengan masyarakat, entah itu membeli sayur atau membeli susu dan lain-lain. Itu kan bertemu dengan masyarakat dan alhamdulillah memakai masker. Nah, dalam hal menyusui, apakah ini bagaimana kiat-kiat supaya ini tidak, apakah ASI ini, maksud kami, apakah ASI ini dapat tertular dari ibunda yang memang sudah terpapar COVID atau yang sudah PDP atau ODP begitu, yang istilah sekarang. Nah, ini boleh diceritakan nggak Bu Bidan mengenai hal ini biar kita tuh terbuka gitu mengenai hal ini gitu ya. Baiknya seperti apa yang harus kita lakukan di zaman pandemi COVID-19 saat ini? Ya, kalau memang bunda misalnya harus nih mau tidak mau memang harus keluar dari rumah karena untuk membeli kebutuhan atau apa gitu ya. Boleh keluar sesuai dengan protokol kesehatan. Kalau bisa seminimal mungkin jauhi kerumunan, jangan mencari yang, nggak usah dulu lah cari diskon besar, itu biasanya kan akan mengundang kerumunan ya. Cari yang ini dulu lah, yang kira-kira nggak terlalu antrinya banyak, tidak terlalu berkerumun dengan orang. Kemudian tetap selalu pakai masker, selalu bawa hand sanitizer kemanapun. Kalaupun misalnya bunda bisa bawa yang spray, itu juga lebih baik. Jadi misalnya pas udah selesai aktivitas, bunda mau masuk ke ruangan atau ke rumah, itu pakai hand sanitizer-nya, terus bajunya juga bisa disemprot dengan spray sanitizer-nya. Setelah itu sampai rumah, usahakan cuci tangan, ganti baju terlebih dahulu sebelum memegang si bayi atau sebelum menyusui. Dan kalaupun misalnya bunda terkena atau terkontak dengan COVID, masih dibolehkan untuk menyusui, tapi ingat sekali lagi bahwa COVID itu menularkan melalui airborne. Jadi kalau bisa pastikan masker bunda rapat, bersihkan payudara sebelum memberikan ASI. Kalau bunda sudah bisa memastikan bahwa maskernya baik, posisinya baik, bunda bisa langsung memberikan ASI-nya secara langsung. Tapi kalau misalnya bunda tidak yakin nantinya atau terlalu khawatir nantinya bisa menularkan kepada si bayi, bisa menggunakan ASI perah. Jadi di pompa nanti ASI-nya bisa diberikan ke bayinya. Iya. Artinya ASI itu jadi tidak perlu kalau misalnya. Enggak, artinya ASI itu tidak membuat bayi itu terkena COVID juga ya ketika ibunya memang terpapar COVID gitu. Ya, untuk saat ini belum
tidak menularkan melalui ASI. Oke. Artinya aman karena ya? dia penularannya adalah melalui udara. Oke. Nah, makanya kita juga kalau misalnya ada ibu yang melahirkan, misalnya kita kan selalu screening ya Mas Dipo. Oke. Tapi kalau misalnya kondisi dia harus bersalin sebelum kita lakukan pemeriksaan atau screening COVID-nya belum sempat dilakukan, tetap kita lakukan pertolongan persalinan. Kalau memang ada gejala ke ibunya yang mengarah ke COVID, bayinya dipisah dulu, jangan dilakukan rawat gabung. Setelah semuanya hasilnya pasti, baru kita lanjutkan untuk rawat gabung kalau ibunya memang positif tidak terkena COVID, seperti itu. Oke, baik ya. Jadi itu yang harus betul-betul kita wanti-wanti gitu ya. Prokes tetap berjalan, pandemi karena masih ada di sekitar kita, agar ini juga keselamatan bukan hanya untuk baik kita, keselamatan buat diri kita ya. Ini sebaiknya harus dilakukan prokes yang tadi sudah dijelaskan oleh Bidan Sulis. Nah, berkaitan dengan ini Bu Bidan, kebiasaan-kebiasaan tadi kan ini sering dilakukan para bunda di rumah begitu ya. Mungkin ini tanpa tidak disadari gitu ya, mulai tadi bekerja tanpa istirahat begitu, kemudian jarang minum gitu. Nah, kalau dari Rumah Sakit Islam Sukapura ada nggak program yang memang untuk bisa meminimalisir kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut gitu? Misalnya kayak kalau sebelum hamil kan ada senam hamil gitu ya. Kalau pasca melahirkan apa biasanya yang dilakukan begitu? Ada program apa begitu sehingga masyarakat bisa ikut gitu untuk bisa berpartisipasi agar kualitas produksi ASI itu semakin baik. Ya, silakan Bu Bidan Sulis. Ini suaranya termute. Mohon Bu Bidan diaktifkan kembali. Suaranya masih termute. Boleh boleh silakan Bu Bidan. Sudah. Ya, sudah terdengar lagi suaranya. Maaf, ada kendala jaringan Mas Dipo. Oh gitu. Iya. Bisa. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa penularan COVID ini kan asalnya dari airborne ya, maksudnya dari udara. Nah, jadi sebenarnya kendala apa saja, kiat-kiat apa agar tidak terjadi, apalagi setelah persalinan ini, ya itu kembali lagi sama diri kita. Jadi kita yang harus bisa membarier atau memprotek agar tidak terkena. Ya. Kalau di Rumah Sakit Islam kami sudah untuk pasien yang baru masuk atau akan dirawat di ruang kebidanan, kami sudah screening semua pasien ini dengan PCR. Jadi sekarang kalau pasien ini mau tindakan atau mau ada proses persalinan, sudah disiapkan untuk PCR awalnya. Nah, ditambah dengan pendamping. Pendamping atau penunggu pasien itu wajib untuk antigen. Jadi kami meminimalkan tidak terjadi paparan. Takutnya nanti yang masuk pasien sebelah, maksudnya yang di sebelahnya sudah oke, bebas dari COVID. Nah, kita nggak tahu yang baru datang bagaimana ya. Jadi insya Allah kekhawatiran tertularnya COVID di rumah sakit sudah kami minimalkan. Ya. Kalau misalnya buat ibu gitu yang memang ASINya kurang begitu banyak, katanya ada program kayak pijet supaya ASINya banyak, kita apa ya dok? Pijet ibu melahirkan gitu. Ya. Bisa. Jadi nanti itu kan berhubungan dengan hormon oksitosin. Nah, nanti kalau misalnya ibu bersalin itu tadi dilihat dari faktor-faktornya dulu. Biasanya itu ada faktor stres di situ. Jadi hormon oksitosinnya tidak keluar sehingga ASINya juga sedikit. Nah, itu ada namanya kita
pijat oksitosin. Mm-mm. Dan itu pun tidak hanya dilakukan setelah bersalin saja, tapi bisa dilanjutkan nanti di rumah. Bisa kami ajarkan juga ke suami gitu ya, karena ini pun sebenarnya pijat oksitosin ini lebih banyak atau lebih manfaatnya tuh kalau dilakukan oleh suami. Jadi ada body attachment di situ, sehingga kualitas ASI sama kuantitasnya juga lebih banyak. Jadi faktor emosionalnya, psikologis, semuanya bisa tertuangkan di sana. Oke, baik. Nah, kalau bicara tentang kebiasaan tadi, kembali lagi dari 7 kebiasaan yang memang biasa dilakukan oleh ibu hamil tanpa disengaja ternyata itu kurang baik. Tadi saya mendengar ada satu poin mengenai minum gitu ya. Minimal sekali atau baiknya setelah proses melahirkan itu si ibu ini harus banyak minum begitu ya. Minimal 3 kali 1,5 liter begitu. Itu kan cukup banyak begitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang air, nah ada nggak apakah dengan dia minum susu dengan air putih itu juga atau cukup saja atau bagaimana sih Bu Bidan, boleh penjelasannya mengenai air tersebut gitu? Konsumsi air ya, air itu memang itu seperti tadi saya bilang, untuk kebutuhan diri kita aja perlu 1,5 liter atau 8 gelas air ya. Itu hanya untuk diri kita. Apalagi kita untuk mengeluarkan lagi ini untuk ASI gitu, berarti kan harus lebih dari itu. Kalau kita ingat itu orang dulu ya Mas, maksudnya orang tua kita mungkin kalau habis lahiran kan pasti nganjurinnya banyak minum apa yang dibikin sayur bening ya. Sayur bening. Makan minum airnya yang banyak. Pasti yang dianjurin bikin sayur bening. Sebenarnya apa sayur bening di situ? Itu airnya, kan air lagi gitu kan. Jadi kalau konotasinya memang airnya harus banyak, nggak mesti air putih aja semua. Jadi bisa misalnya udah makan sayur bening gitu ya, itu juga udah termasuk dari kebutuhan air. Jadi boleh airnya nggak mesti air putih, susu dari sayuran, itu pun dari sayur yang kuahnya diminum dimakan sambil makan itu juga sudah termasuk di situ. Oke. Kalau masalah makanan ada pantangan nggak bagi ibu menyusui? Ini kan kalau makanan ini juga selera ya bagi ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu hamil yang menurut pengalaman Bang Dipo ya, ada beberapa kakak perempuan gitu ya, setelah melahirkan makan semuanya aja gitu. Semua makanan dilahap begitu, baik itu yang junk food atau yang makanan sehat. Nah, sebenarnya kalau kita bicara untuk kualitas ASI yang baik itu seperti apa sih Bu Bidan? Seandainya makan junk food, berapa porsinya sebenarnya yang diperbolehkan atau berapa persen yang bisa kita makan begitu? Ya, untuk makanan itu paling bagus kan porsinya kalau diet itu tinggi kalori, tinggi protein. Nah, apa sih tinggi kalori, tinggi protein itu? Kan semua makanan yang sehat ya. Dalam arti kata yang mengandung banyak vitamin, protein, mineral dan semuanya. Nah, makanan untuk ibu hamil tidak ada pantangan selama si ibu memang tidak ada alergi untuk jenis makanan tertentu. Jadi boleh apa aja seperti misalnya telur, ikan, seafood boleh. Justru itu diperlukan oleh tubuh untuk pengeluaran ASI-nya agar kualitasnya baik. Nah, kalau misalnya makanan itu sendiri dari awal, misalnya ibu ngerasa sebelumnya saya ada alergi udang misalnya, kalau begitu jangan dimakan. Tapi kalau misalnya tidak ada, boleh silakan. Justru itu bisa mengenalkan rasa atau paling tidak bayi itu tidak alergi. Jadi karena apa yang dimakan tersalurkan di dalam ASI, meminimalkan bayi untuk alergi. Dengan terkadang anak ada yang alergi udang gitu. Karena apa? Selama si ibu hamil sambil menyusui, misalnya tidak pernah makan udang sama sekali. Jadi nanti begitu si bayi udah mulai MTASI atau
udah mulai mengenal makan, dia akan baru 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 ada nih, baru ada rasa atau baru ada terkenal dengan model makan ini. Makanya kadang-kadang suka merah-merah atau ada timbul alergi. Gitu, Mas. Oke. Baik. Nah, kalau kita bicara tentang makanan, nah kalau ini pertanyaan sebaliknya nih Bu Bidan. Kalau misalnya ada ibu, kadang ada satu kebiasaan yang memang ibu-ibu ini kadang kurang percaya diri terhadap mungkin badannya setelah melahirkan, kan agak melar seperti itu, ada bahasa seperti itu. Ada juga yang pengen diet, nah gitu. Kalau misalnya ibu-ibu ini pengen diet, apakah ini juga akan mempengaruhi kualitas ASI? Nah, ini juga ada muncul banyak pertanyaan nih. Aduh, saya pengen diet nih supaya bisa kembali lagi seperti dulu badannya gitu. Dari segi kualitas ASI gimana, Bu Bidan? Dari segi kualitas ASI, kalau diet berarti kan ada yang dikurangin. Nah, itu memang pastinya akan berkendala sama kualitas ASI-nya. Saya sih tipsnya begini, Mas Dipo, kalau anaknya belum 6 bulan itu kan pasti ASI, dan itu tergantung sama diri kita kan, tergantung sama ibunya. Nah, kalau mau diet ibunya sebenarnya gampang, ASI aja. Nah, pada ibu-ibu hamil itu sebenarnya kalau misalnya Bunda itu memberikan ASI eksklusif, dijamin badannya balik lagi ke awal. Nah, itu. Karena ada proses. Nah, sebenarnya kalau mau diet justru susuinnya se-eksklusif mungkin gitu. Karena nantinya waktu ibu menyusui itu akan ada pemecahan lemak di dalam tubuh si ibu. Si ibu akan kembali ke berat badan sebelum hamil. Coba deh coba nanti saya coba. Dalam penelitiannya seperti itu. Iya. Justru ibu-ibu yang melar itu karena dia ASI-nya tidak eksklusif. Nah, atau setelah bayinya dapat MPASI setelah 6 bulan, itu berat badannya melar karena si ibu menyusuinya sudah mulai berkurang. Tapi kalau Bunda memberikan ASI-nya eksklusif, pasti turun berat badannya. Dan itu turun berat badan itu bukan karena obat atau mengurangi makanan, tidak, karena apa yang ibu makan nggak dikurangin, tapi memang lemaknya itu terbakar pada saat waktu Bunda menyusui. Jadi nggak usah bimbang. Justru dengan ibu menyusui, ibu akan banyak dapat manfaat. Selain bayinya sehat, berat badan juga akan kembali ke berat badan ideal. Iya, jadi nggak usah khawatir juga ya Bu Bidan ya. Kalau makan tinggal makan aja, yang penting aslinya eksklusif untuk si bayi, karena itu juga akan selain memberikan kebaikan buat si bayi, itu juga akan memberikan kebaikan buat si bundanya itu, sehingga bisa kembali normal, kembalilah badannya seperti itu. Nah, sebelum kita tutup Bu Bidan, ini kadang ada permasalahan yang sering juga kebiasaan terjadi, yang mungkin nggak tahu apakah tadi sudah dibahas atau belum, gaya ataupun cara memberikan ASI eksklusif kepada ibu. Apakah ini juga mempengaruhi produksi ASI itu sendiri atau tidak ini Bu Bidan? Cara memberikan ASI kepada anak misalnya dengan cara tidur atau... Nah, kami persilakan Bu Bidan. Posisi ya. Nah, posisi itu sebelum pernah kita bahas, yaitu untuk posisi itu ada pelekatan, ada posisi dan pelekatan. Itu kunci keberhasilan menyusui. Nah, ada ininya caranya. Ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya jika posisi dan pelekatan tidak baik ya. Nanti bayinya akan minum pas pada saat dia minum ASI-nya tidak maksimal. Jadi mungkin baru sebentar udah dilepas. Akhirnya si bayi dapat ASI-nya sedikit, terus karena yang dikeluarkan sedikit, otomatis produksi juga sedikit, ya kan? Karena ASI itu begitu, ya kalau dikeluarkan banyak, dia akan produksi banyak. Tapi kalau yang dikeluarkannya sedikit, dia juga akan produksi sedikit. Nah, kalau sedikit diproduksinya, lama-lama sedikit ya lama-lama akan berhenti berproduksi. Jadi penting buat para bunda untuk mengetahui
cara posisi dan pelekatan yang baik. Dan itu ada caranya, Mas. Waktu itu pernah kita bahas di sesi khusus posisi dan pelekatan. Dan kalau Bunda masih butuh bantuan, bisa datang ke Ruas Sakit Islam Jakarta Sukapura. Iya. Nanti akan diajarkan seperti itu ya, bagaimana cara melakukan ASI itu sendiri ya, posisi yang baik agar bayi ini terpuaskan dan semaksimal mungkin dapat diterima dengan baik. Baik, terima kasih Bu Bidan Sulistiawati AMD-Kep yang sudah bergabung hari ini sebagai statement closing, karena ini kita masuk di Pekan ASI Sedunia di tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus 2021. Yang mudah-mudahan ini dapat tercerdaskan untuk para bunda untuk senantiasa selalu memberikan ASI kepada anak, terutama ASI eksklusif yang memang wajib diberikan kepada anak, agar anak-anak Indonesia tumbuh dengan baik, dengan anak-anak yang pribadi yang cerdas, berkarakter, dan jangan lupa juga imunisasi, begitu ya Bu Bidan ya. Bu Bidan, mungkin sebagai pesan nih, karena ini Pekan ASI Sedunia, artinya masyarakat juga harus paham betul manfaat mengenai ASI. Itu boleh disampaikan juga manfaat menyusui bagi ibu, entah itu manfaat juga menyusui bagi bayi itu sendiri. Nah, untuk itu kami persilakan sebagai statement closing Bu Bidan Sulis untuk menyampaikan mengenai tema kita hari ini, kebiasaan yang sering dilalaikan oleh ibu sehingga produksi ASI tidak baik atau berkurang. Nah, kami persilakan. Bunda, untuk menjadi pejuang ASI itu adalah suatu tantangan yang paling berat. Tapi kita harus yakin kalau kita bisa memberikan apa yang sudah menjadi hak daripada bayi itu sendiri. Sebagai kewajiban orang tua adalah memberikan apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan yakinlah Bunda bahwa ASI adalah yang terbaik untuk bayi kita. Untuk hari ini, tapi tidak untuk hari ini, bisa juga dirasakan hari ini, tapi juga bisa dirasakan untuk kehidupan yang akan datang. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun lagi, kalau bayi kita mendapatkan ASI, untuk 5 tahun, 10 tahun kemudian dia akan memetik hasilnya. Dengan apa? Bayi tidak akan gampang sakit. Untuk yang sekarang juga untuk nantinya pada saat dewasa. Pasti itu Bunda, jangan goyah, tetap semangat, kita pasti bisa untuk memberikan yang terbaik untuk bayi kita. Iya. Baik, terima kasih Bu Bidan Sulis atas semangatnya, atas motivasinya. Mudah-mudahan para bunda yang baru saja melahirkan ya, untuk senantiasa memberikan ASI kepada anak-anak kita, karena itu merupakan hak dari anak tersebut. Dengan hak tersebut diberikan, ini akan memberikan efek positif juga buat anak-anak kita agar bisa lebih sehat lagi ya. Baik, saatnya kita pamit undur diri ya Bu Bidan Sulis ya. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung di Radio GIC. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Sama-sama Mas Ripo. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga untuk waktunya. Terima kasih juga atas semua Bu Bidan Sulis atas apa yang sudah diberikan oleh kita semua informasi mengenai hal tersebut. Dan saatnya saya Bang Dipo Usman pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah bergabung hari ini. Mohon maaf apabila pertanyaan-pertanyaan yang belum kita jawab hari ini, Mitra JC insya Allah kita akan jawab di lain kesempatan. Baik melalui sosial media, baik itu Radio JC ataupun RSCJ Sukapura. Sekali lagi, Bang Dipo mewakili seluruh kru yang bertugas ingin mengucapkan juga selamat Hari ASI Sedunia atau Pekan ASI Sedunia. Semoga dengan adanya hari tersebut ya, Pekan ASI Sedunia dapat memberikan ibu ini sadar betapa pentingnya ASI bagi anak-anak Indonesia dan dunia. Terima kasih. Bang Dipo pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.